Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, tadi sudah kita bahas terkait dengan latar belakang urgensi multikulturalisme. Kemudian ada beberapa hal, setidaknya ada 5 poin yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah ada etnosentrisme, kemudian yang kedua ada relativisme kultural, yang ketiga prejudis, dan yang keempat adalah stereotip, dan yang kelima itu diskriminasi. Jadi kelima hal ini saya kira inilah yang memunculkan adanya eh, pentingnya kita mempelajari multikulturalisme. Jadi ada 5 hal ini yang menyebabkan bahwa kita perlu membahas tentang multikulturalisme. Yang pertama ada disebutkan etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah sebuah paham dalam ya, kelompok budaya. Dia menganggap bahwa budaya yang diyakini adalah budaya yang paling bagus, budaya yang paling baik. Kemudian ketika ada orang lain yang yang mungkin di dalam satu kelompoknya atau di luar kelompoknya, kalau misal di dalam satu kelompoknya yang sama, kelompok budaya yang sama, misalkan saya orang Sunda memiliki adat Sunda, kemudian ada saudara saya atau teman saya yang memang juga memiliki adat Sunda, etnis Sunda, kemudian melakukan hal yang melanggar kebiasaan adat Sunda begitu. Nah, itu dianggap sesuatu yang salah. Nah, itu adalah aliran atau paham etnosentrisme, menganggap bahwa budayanya lah yang paling baik. Kalau budaya yang lain atau budaya orang lain itu tidak baik. Begitu, itu etnosentrisme. Sekali lagi, etnosentrisme adalah sikap kesukuan yang berlebihan, sikap menganggap tinggi budayanya lebih tinggi daripada budaya orang lain, itu etnosentrisme. Kemudian yang kedua ada relativisme. Dalam kajian relativisme ini atau paham ini bahwa seseorang yang di satu kelompok budaya dia menghargai budaya lain. Misal mungkin ada di budaya lain, ini saya berikan contoh, nanti teman-teman silahkan cari juga mungkin referensinya sama. Ada satu budaya, misal ini ya, misal menganggap bahwa orang yang berbadan gemuk itu cantik. Nah, begitu, orang yang berbadan gemuk itu cantik. Kemudian saya yang di luar kelompok budaya tersebut harus berupaya menganggap cantik orang yang berbadan gemuk. Nah, begitu. Mohon maaf ini kalau main fisik. Jadi sekali lagi, menghargai budaya lain, apakah kita sedang bersama-sama dengan orang tersebut, dengan orang yang berbudaya, dengan orang yang beretnis berbeda, ataupun kita tidak sedang dengan orang yang beretnis berbeda itu. Artinya ketika sedang sama-sama ataupun dianya sedang di mana etnis yang berbeda itu, kita tetap menghargai budaya yang lain. Kemudian yang ketiga adalah prejudis. Prejudis itu tadi teman-teman sudah membahas secara detail. Ada yang mengatakan apakah prejudis dulu atau stereotip dulu. Nah, prejudis itu sebenarnya adalah prasangka. Tapi memang prasangkanya lebih kepada prasangka negatif gitu. Itu prejudis. Jadi bisanya sebuah bangsa terpecah belah atau masyarakat bisa terpecah belah itu karena adanya satu prasangka. Misalkan kita memiliki prasangka kepada kelompok lain atau kepada etnis lain, oh ternyata misal misal ini orang NU mah seperti ini, orang Muhammadiyah seperti ini, atau itu kaitan dengan organisasi keagamaan. Tapi misalkan nah, kalau dalam hal budaya, misalkan oh ternyata orang Sunda itu eh, berwatak halus, kemudian tidak berani maju ke depan gitu, kemudian orang Jawa cenderung belum berani dan lain sebagainya, itu juga termasuk prasangka yang ditanamkan. Nanti itu akan terkait dengan stereotip saya kira. Nah itu, jadi karena adanya prasangka sehingga maka bisa menimbulkan perpecahan, maka penting sekali untuk mempelajari multikulturalisme. Berikutnya yang keempat adalah stereotip. Tadi kata Fahmi bahwa prejudis dulu, silahkan ya, prejudis dulu kemudian stereotip. Kalau stereotip itu adalah biasanya paradigma yang ditanamkan atau kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan dan itu turun temurun. Misal apa ya,
misalkan ada adat kebiasaan kita bahwa perempuan itu sudah saja bekerja di rumah, tidak boleh menjadi wanita karir dan lain sebagainya, misalkan itu ada beberapa adat kebiasaan di sebuah etnis atau budaya yang masih memegang teguh itu. Kemudian tiba-tiba di satu kesempatan kita melihat seorang perempuan misalkan menjadi supir taksi atau supir busway, dan kita merasa lah ternyata ada juga ya perempuan yang memiliki profesi sebagai supir busway atau supir truk dan lain-lain. Nah, karena kita sudah stereotip kita atau paradigma kita yang biasanya bahwa perempuan itu kerjanya melakukan pekerjaan yang halus di rumah, tidak menjadi wanita karir yang sama seperti laki-laki, maka ketika melihat ada pekerjaan memang yang biasa dikerjakan oleh laki-laki, nah itu kita merasa terkejut. Nah itu adalah stereotip. Atau kadang-kadang stereotip itu juga kita kaitkan, misal, tapi nggak tahu ini betul atau tidak, misalkan laki-laki itu cenderung kuat, perempuan lemah. Nah, hal-hal yang seperti itu juga bisa menimbulkan perpecahan. Kemudian yang kelima adalah diskriminasi. Terkait dengan diskriminasi ini sudah tindakan nyata. Kalau tadi yang misalkan etnosentrisme, kemudian relativisme kultural, prejudis, kemudian stereotip, itu masih dalam tahapan kognitif dan afektif begitu. Masih dalam tahapan keyakinan dan isme-isme gitu, paham-paham. Tapi kalau sudah diskriminasi sudah pada tindakan nyata. Jadi tindakan nyata membedakan perlakuan antara satu dengan yang lain, antara satu suku dengan suku yang lain dibedakan, atau misalkan gender laki-laki lebih diutamakan, gender perempuan dikebelakangkan dan lain sebagainya. Saya kira itu juga termasuk bagian dari diskriminasi. Jadi diskriminasi itu perlakuan tidak adil. Tadi ada teman-teman yang menyebutkan itu perlakuan tidak adil kepada salah satu kelompok, apakah itu gender, agama, ras, budaya dan lain sebagainya. Jadi diskriminasi sudah tindakan nyatanya, dan itu biasanya bersikap negatif, baik itu bentuknya kekerasan atau pelecehan seksual dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya kira itu pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan urgensi latar belakang urgensi multikulturalisme, ada etnosentrisme, kemudian relativisme kultural, dan prejudis, stereotip, dan diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.